Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengawali sebuah kajian baru yang akan mengkaji perjalanan hidup sosok manusia terbaik, panutan teladan kita selaku seorang muslim, yaitu beliau Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita diberikan kemudahan, diberikan keistiqamahan, sehingga kita bisa menamatkan pembahasan kita sampai akhir kitab nanti, dan kita mendapatkan faedah-faedah, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kemudian hal itu menjadi tabungan pahala kita sebagai bekal kehidupan abadi kita kelak di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita awali pertemuan kita dari halaman yang ke-11, halaman sebelumnya. Ini muqaddimah dari yang mencetak gitu ya, kitab ini. Sedangkan dari penulis sendiri dimulai pendahuluannya di halaman 11. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin sudah punya PDF-nya, bisa dibuka di halaman 11. Mungkin juga perlu diperhatikan cetakannya apakah sama atau tidak, gitu ya. Baik, kita mulai dengan apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
wa sallallahu wa sallama wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau mengawali sebagaimana Allah mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan Rasulullah SAW mengawali surat-suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan menyampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya keseluruhan. Kemudian beliau menyampaikan, I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini adalah doa kebaikan dari seorang guru kepada muridnya, dari seorang dai kepada mad'unya. Dan ini menunjukkan keinginan baik dari seorang guru, dari seorang dai kepada muridnya. Yang kadang ketika kita berdakwah, memberikan nasihat untuk keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, atau di luar keluarga kita, dari kerabat, tetangga, saudara, atau siapapun yang kita kenal, seringkali kita melupakan peran Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah kita, yaitu dengan mendoakan mad'u, dengan mendoakan orang yang kita nasihati, dengan mendoakan orang yang kita dakwai, yang kita ajari. Karena pada hakikatnya yang bisa membuka hati, yang bisa merubah hati seorang manusia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dalam pembahasan sebelumnya, di antara doa Nabi SAW adalah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Maka beliau mengawali nasihat beliau dengan mendoakan kasih sayang kepada lawan bicaranya, kepada setiap orang yang membaca tulisan beliau di sini. Baru kemudian beliau masuk kepada apa yang ingin disampaikan. Beliau mengatakan, anna afradha ma faradallahu alaika ma'rifatu dinika. Anna afradha, bahwa hal yang paling fardu, hal yang paling wajib dari apa-apa yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan atas dirimu, ma'rifatu dinika, adalah mengenali agamamu. Di mana ini adalah salah satu dari 3 landasan utama dalam kita beragama. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama beserta apa? Dalilnya.
Kenapa kita perlu mengenali agama kita ini? Alladzi ma'rifatuhu wal amalu bihi sababun lidukhulil jannati. Alladzi yang mana? Ma'rifatuhu, mengenali agama itu, wal amalu bihi, dan mengamalkannya, sababun, sebab, lidukhulil jannati, untuk masuk ke dalam surga. Kalau impian kita sama, bahwa kita ingin masuk ke surganya Allah. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya singgung, orang-orang non-muslim pun, orang-orang kafir pun membayangkan, yang masih percaya adanya kehidupan setelah kematian, membayangkan adanya surga. Yang mereka sebut dengan apa? Paradise. Yang mereka sebut dengan kayangan, yang mereka sebut dengan nirwana. Maka aneh kalau kemudian ada seorang yang mengaku Islam, tidak terbayangkan untuk masuk ke dalam surga. Tapi kemudian bayangan itu jangan sampai apa? Seperti bayangan-bayangan tadi, nirwana, kayangan, dan sebagainya. Bahwa bayangan kita untuk masuk ke surga ada sebabnya. Akibat itu diawali dengan apa? Sebab. Untuk masuk surga kita harus kenal agama kita dan mengamalkan ilmu dari apa yang sudah kita kenali. Di mana kebalikannya? Apa yang menjadi kebalikannya? Wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulin nari, na'udzubillahi min dzalik. Wal jahlu bihi, dan bodoh terhadap agama, wa idha'atuhu, dan menyia-nyiakan. Jadi orang Islam tapi tidak tercermin sama sekali keislamannya. Tidak pada penampilannya, tidak pada apa? Sikap perilakunya, tidak dalam ibadahnya, tidak dalam akidahnya. Ini berarti apa? Dia sia-siakan identitasnya sebagai seorang muslim. Maka kalau seperti itu keadaan seorang manusia, sababun, ini menjadi sebab lidukhulin nar, untuk masuknya seseorang ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ini sudah kita pahami, bahwa kalau kita ingin masuk surga, apa sebabnya? Memahami agama dan mengamalkannya. Kemudian beliau sampaikan, wa min awdahi ma yakunu lidhawil fahmi qasasul awwalina wal akhirin wa qasasu man ata'a Allah wa ma fa'ala bihim wa qasasu man asahu wa ma fa'ala bihim. Wa min awdahi, dan di antara perkara yang paling gamblang,
ma yakunu, apa yang terjadi, lidzawil fahmi, bagi orang yang mempunyai kefahaman. Artinya bagi orang yang mau memahami, memiliki kefahaman, dia mau merenungi, mencari cara untuk memahami agama ini, apa jalannya? Hal yang paling gamblang adalah qasasul awwalina wal akhirin. Kisah generasi-generasi yang awal dan generasi akhir nanti. Di mana Allah telah mengkisahkan orang-orang yang sebelum kita dan orang-orang yang nanti setelah kita. Kemudian apa? Qasasu man ata Allah wa ma fa'ala bihim. Di antara generasi yang lalu dan generasi yang akan datang, Allah ceritakan tentang apa? Kisah-kisah orang-orang yang mentaati Allah. Dan apa yang Allah lakukan terhadap mereka. Sudah jelas dari sejarah yang lalu dan apa yang akan datang di akhirat. Kisah orang yang taat dan apa yang mereka dapatkan dari Allah. Sebaliknya kisah-kisah man asahu, orang yang bermaksiat terhadap Allah. Wa ma fa'ala bihim, dan apa yang Allah perbuat terhadap mereka. Maka kisah yang dibawakan tentunya di antara apa? Tabiat kisah itu ringan, mudah untuk kita fahami, mudah untuk kita cerna. Ini fitrah manusia, suka dengan apa? Cerita, kisah. Maka kalau kisah-kisah yang jelas, yang gamblang ini, ternyata apa? Faman lam yafham dzalik, maka barang siapa yang tidak faham dengan itu semua, materi yang ringan berupa cerita, kok nggak bisa paham? Walam yantafi bihi, dan tidak bisa mengambil manfaat dari itu semua, fala hilata fihi, maka dia tidak punya hilah, tidak punya alasan di dalamnya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat apa itu? Qaf ayat 36. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asaddu minhum batshan fanaqabu fil biladi hal min mahis. Afan, sebentar. Allah mengatakan wa kam ahlakna qablahum min qarnin, dan betapa banyak yang telah kami binasakan sebelum mereka, min qarnin, dari generasi-generasi, hum asyaddu minhum batshan, yang mereka yang telah Allah binasakan itu apa? Lebih hebat kekuatannya dari mereka. Ini orang-orang musyrik diingatkan, jangan sok-sokan kalian.
Karena kalian hebat dalam apa? Bersyair. Dalam sastra Arab. Sebelum kalian ada orang-orang hebat yang bisa bangun piramid seperti di Mesir. Yang bisa memahat gunung seperti kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh. Fanaqabu fil bilad, dan mereka pernah menjelajahi apa? Negeri-negeri. Hal min mahis. Apakah mereka punya tempat untuk lari dari apa? Siksa Allah, dari kebinasaan yang Allah lakukan. Dalam beberapa kesempatan kita mendengarkan guru-guru kita menerangkan, kita hari ini bisa membangun bangunan pencakar langit, bangunan tinggi, karena apa? Teknologi, bantuan mesin-mesin yang ada. Bagaimana zaman piramid? Bagaimana zaman memahat gunung? Bagaimana zaman candi-candi itu? Dengan alat apa mereka menaikkan batu sedemikian besar? Menyusun sedemikian tinggi? Berarti mereka itu lebih hebat sebenarnya. Karena tanpa bantuan teknologi yang begitu canggih, mereka bisa membuat yang lebih dari kita. Tapi kemana mereka semua? Halaman 11. Kemana mereka semua? Sudah dibinasakan oleh Allah. Bahkan sebagian mereka binasa dengan azab. Maka seharusnya kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang gamblang dalam Al-Quran, dan sebagian buktinya masih kita lihat sampai hari ini. Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf, wa qala ba'dus salafi, dan berkata sebagian pendahulu kita dari para ulama, al-qasasu junudullah. Kisah-kisah, yaitu maksudnya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, kisah yang sahih, itu adalah tentaranya Allah. Apa maksudnya kalimat ini? Yakni annal mu'anida la yakdiru birad yarud, la yakdiru, mestinya apa? Biraddiha. Atau kalau ini fi'il ada an seharusnya. La yakdiru an yaruddaha, atau la yakdiru biraddiha. Maksudnya adalah al-mu'anid, para pembangkang terhadap agama ini, tidak mampu untuk membantah kisah-kisah itu. Karena kisah-kisah ini, kalau kita mau menelaah, ternyata bukan hanya disebutkan dalam Al-Quran. Kisah-kisah kaum yang Allah binasakan itu disebutkan pula dalam apa? Kitab-kitab yang lain. Dan dipelihara sebagai cerita turun-temurun pada sebagian bangsa. Maka orang yang membangkang terhadap apa? Syariat Allah, kekuasaan Allah, kalau sudah disodorkan kepadanya kisah-kisah, sebenarnya mereka apa? Terbungkam. Karena fakta sejarah itu benar. Dan ini bukan fakta sejarah yang ditulis para pemenang. Katanya begitu ya, sejarah itu bergantung siapa yang menang. Tapi ternyata sejarah-sejarah yang dituliskan dalam Al-Quran bukan tentang siapa yang menang kemudian menuliskan sejarah.
tapi benar-benar sejarah yang otentik. Yang kalau dibandingkan, yang sama-sama masih otentik, baik yang ada di Al-Quran, di Injil, di Taurat, semuanya sama. Nah, kemudian beliau mengingatkan, dan ini salah satu alasan kita memilih kitab ini, karena tidak memuat kisah Rasulullah SAW saja, tapi sedikit nanti memuat perjalanan dari Nabi Adam. Beliau mengingatkan di antara kisah-kisah ini, fa awwalu dzalika ma qassallahu subhanahu an Adam wa iblis ila an habata Adamu wa zawjuhu ilal ardi. Di antara kisah yang perlu kita cermati, kita perhatikan, yang pertama dari semua kisah itu, ma qassallahu subhanah, apa yang telah Allah kisahkan an Adam, tentang Nabi kita, Nabi Adam, bapak kita, dan musuhnya iblis. Bagaimana kisah awalnya penciptaan Nabi Adam, kesombongan iblis untuk sujud, ila an habata Adamu, sampai kemudian apa? Turun Nabi Adam dan istrinya Hawa ilal ardi, ke bumi. Ini penuh apa? Pelajaran di situ. Fafiha min idahil muskilati ma huwa wadihun liman ta'ammalahu. Fafiha, maka dalam kisah tersebut, min idahil muskilati, ada di antara penjelasan muskilah-muskilah, permasalahan-permasalahan, ma huwa wadihun, apa yang dijelaskan itu gamblang, liman ta'ammalahu, bagi yang mau mencermatinya. Wa akhirul qissati, di mana ending dari perseteruan antara Nabi Adam dengan iblis, Allah kisahkan di surat Al-Baqarah, qul nahbitu minha jami'an. Kami katakan, turunlah kalian dari surga keseluruhannya, kesemuanya. Iblis yang sudah diusir sebelumnya keluar dari surga, pun demikian akhirnya Nabi Adam dan istri diperintahkan turun dari surga ke bumi. Kemudian Allah jelaskan apa yang juga kita bahas dalam pembahasan petunjuk surat Al-Fatihah, tentang takdir yang kemarin kita bahas. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka seandainya bukan karena apa? Datang kepada kalian dariku petunjuk. Ada kalimat yang hilang ini, atau disembunyikan, atau dihapus, niscaya apa? Nabi Adam pun istrinya dalam kesesatan. Maka berkat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam menyadari kesalahannya dan kembali kepada jalannya Allah. Dan disitulah perbedaan jalannya orang beriman dan orang-orang tidak beriman. Orang beriman bukan orang yang suci dari dosa,
Bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak. Bahkan seorang nabi pernah berbuat salah. Orang-orang beriman pernah berbuat salah. Tapi yang membedakan kemudian mereka segera menyadari kesalahannya dan kembali kepada jalan Allah, dan semua itu atas apa? Petunjuk dari Allah. Sehingga Allah katakan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa, maka siapapun yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih. Tidak takut akan apa yang dihadapi nantinya setelah kematian, dan tidak bersedih atas apa yang ditinggalkan di dunia setelah kematian. Sebagaimana itu kita pelajari di pelajaran kita, pelajaran tafsir. Sebaliknya, walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan terhadap ayat-ayat kami, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Merekalah penduduk neraka yang mereka di dalam neraka tersebut apa? Kekal selama-lamanya. Wal iyadu billah. Di mana di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapapun yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat. Dan kalau orang tidak tersesat, wala yashqa, dia pun tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Dalam beberapa kesempatan saya mengatakan apa? Orang kafir, meskipun dengan hartanya yang berlimpah, rumahnya yang megah, mobilnya yang mewah, jangan pernah tertipu bahwa hati mereka lebih sempit dibandingkan seorang tukang becak, dibandingkan kita yang mungkin jauh hartanya dari mereka. Tapi kita dalam keimanan. Kita yang mungkin hasil hari ini habis untuk makan besok. Hasil besok habis untuk makan besoknya. Yakinlah kita punya hati yang lebih lapang. Kita punya kegembiraan yang tidak dimiliki oleh mereka yang berpaling dari mengingat Allah. Meskipun mereka berlimpah harta benda. Sampai pada firman Allah, wala 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Orang-orang yang berpaling ini hidupnya di dunia sempit, sehingga mereka berwisata ke ujung dunia mencari kebahagiaan. Mereka minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan, mencari kelapangan hati.
tidak pernah mereka dapatkan karena mereka salah jalan. Dan nanti di akhirat, dan sungguh azab akhirat lebih keras dan lebih kekal. Kalau mereka selama hidupnya merasakan kesempitan, maka mereka nanti na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk dalam golongan ini, akan mendapatkan hal yang lebih kekal. Wa hudahu alladzi wa'adana bihi huwa irsaluhu ar-rusula. Dan petunjuk Allah yang Allah janjikan untuk kita, petunjuk tersebut. Petunjuk yang mana? Yang disebutkan tadi, faman tabi'a hudaya. Barang siapa mengikuti petunjukku. Apa itu petunjuknya Allah? Huwa irsaluhur rusula. Di mana Allah mengutus para rasul untuk memberikan keterangan, penjelasan segamblang-gamblangnya. Sampai-sampai dikatakan sebagian sahabat, seandainya pada kepakan sayap burung itu ada ilmu, maka Rasulullah SAW telah menjelaskannya kepada kami. Atau yang seperti dikatakan sahabat Salman, waqad allamana Rasulullah SAW kulla syai'in hatta al-hira'ah. Sungguh Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai hal urusan buang hajat. Waqad wafa bima wa'ada subhanah. Dan sungguh Allah telah menunaikan apa-apa yang dijanjikan. Fa arsalar rusula mubasysyirina wa mundhirin. Maka Allah telah mengutus para utusan sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusuli. Supaya tidak ada lagi bagi manusia atas Allah Subhanahu wa taala hujjah, alasan ba'dar rusuli, setelah diutusnya para rasul. Kita tidak bisa ngeles, kita tidak bisa beralasan saya tidak tahu. Atau seperti yang ditulis oleh sebagian kawan-kawan, ada sebagian kita takut untuk belajar. Kenapa? Takut dosa melakukan satu amalan maksiat kalau tahu ilmunya. Ini syubhatnya iblis. Takut belajar. Kenapa? Nanti kalau saya tahu hukumnya, kan berarti saya dosa. Mending saya tidak tahu hukumnya, biar gak dosa. Nah, berarti kamu tahu kalau itu dosa, sehingga kamu menghindari mempelajari ini. Ini logika yang cacat seperti ini. Apalagi kita itu dituntut untuk belajar. Fa'awwalahum Nuhun. Dan yang pertama dari para rasul ini siapa? Nabi Nuh. Sebagaimana itu yang sangat gamblang disebutkan dalam hadis syafaat. Ketika manusia dalam kebingungan di padang mahsyar yang pernah kita baca hadisnya panjang, mereka mencari apa? Syafaat. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menolak. Kemudian menunjukkan, datanglah kepada Nuh, awal rasul yang pertama yang Allah utus. Wa akhiruhum nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling akhir penutup para nabi dan rasul, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ini yang seringkali
orang hanya termakan isu, propaganda, dan fitnah. Kalau mau menelaah, mencermati buku-buku penulis ini, Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lihat awal pembicaraan tadi. Beliau dengan lembut mengatakan apa? I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dan kemudian ketika beliau berbicara dari hati ke hati, apa yang beliau katakan? Fahris ya Abdullah. Maka bersemangatlah wahai hambanya Allah. Panggilan yang lembut kepada lawan bicaranya, siapapun yang membaca buku ini, yang menandakan beliau sangat mengharapkan kebaikan. Bukan seperti tuduhan sebagian orang ingin masuk surga sendirian. Sehingga sering kita sampaikan, kalau orang ingin masuk surga sendirian apa? Ilmunya akan disimpan. Gak usah repot-repot dakwah, gak usah repot-repot untuk nulis buku. Nulis buku itu butuh waktu, mikir, dan seterusnya. Berdakwah butuh mikir, butuh waktu, butuh tenaga. Ini menunjukkan orang yang berdakwah, dia ingin ayo bareng-bareng masuk surga. Tapi itulah kadang kelihayan iblis dan bala tentaranya untuk membolak-balikkan fakta. Maka beliau mengatakan fahris. Dan tadi pagi baru kita baca hadis Nabi SAW yang mengatakan apa? Ihris ala man yanfa'uka. Oh kemarin ya. Kemarin. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat untukmu. Di sini apa yang bermanfaat? Fahris ya Abdullah. Maka bersemangatlah wahai hambanya Allah ala ma'rifati hadzal habli. Untuk mengetahui tali ini. Tali apa? Alladzi bainallahi wa baina ibadihi, yaitu tali yang menghubungkan antara Allah dan hambanya. Apakah tali ini? Para nabi dan rasul, kitab-kitabnya, yang dengan kita mempelajari apa-apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, apa-apa yang Allah turunkan dalam kitab-kitab, kita bisa terhubung dengan Allah. Alladzi manistamsaka bihi salima wa man dhayya'ahu ataba. Alladzi, yang mana? Manistamsaka bihi, barang siapa yang berpegang teguh dengannya, salima, akan selamat. Wa man dhayya'ahu, sebaliknya barang siapa yang menyia-nyiakan tali penghubung ini, ataba, akan hancur, rugi, binasa. Maka beliau ingatkan, fahris, maka bersemangatlah. Dan ini juga nasihatnya siapa? Imam Syafi'i. Dari 6 kunci menuntut ilmu. Siapa abang? Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatul ustadzi wa tuluz zaman. Ini kunci dalam menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i. Ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa yang pertama? Dzaka'un, kecerdasan. Semua sudah diberi kecerdasan. Wa hirsun, semangat.
Nah, ini dikembalikan kepada masing-masing kita. Kita punya semangat nggak? Malam-malam gini belajar, waktunya rebahan, waktunya nyantai. Kok diajak sinau lagi? Gitu ya. Wajtihadun, sungguh-sungguh. Buka catatannya, tulis faedahnya. Itu sungguh-sungguh. Wabulghatun, belajar itu butuh bekal. Ya memang harus modal apa? Data, gitu ya, dan sebagainya. Ya paling enggak kalau mau modalnya agak ringan apa? Nyun sewu, tetangganya yang punya wifi, saya boleh numpang nggih? Modal, tetap butuh modal. Wa sohbatul ustad, kedekatan dengan guru, petunjuk dari guru. Kemudian yang keenam, tuluz zaman, waktu yang lama, gak ada yang instan. Kalau di tahun kemarin, alhamdulillah kita sudah menghatamkan kitab-kitab yang pendek-pendek. Nah sekarang kita meningkat gitu ya, yang agak lebih tebal-tebal dikit. Semoga nanti Allah berikan umur yang berkah, kita bisa bareng-bareng baca apa? Kitab yang berjilid-jilid. Maka kalau sebagian meminta gitu ya, Ustaz kaji kitab ini, kaji kitab itu. Nah kalau kitabnya tebal kemudian apa mintanya sepekan sekali, kadang saya mikir terus mau selesai kapan gitu ya. Mumpung kita ini di musim pandemi, banyak keluangan, kelonggaran seperti ini, gaspol sudah. Kalau bisa tiap hari, sepekan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kenapa enggak kita manfaatkan? Umur kita semakin habis, waktu kita semakin habis, dan belajar butuh waktu yang lama. Balik ke sini, fahris, maka bersemangatlah ala ma'rifati ma jara li abika Adama. Bersemangatlah atas apa yang engkau ketahui, atau bersemangatlah atas pengetahuan ma jara, apa yang terjadi li abika, terhadap bapakmu Adam, wa aduwika iblis, dan musuhmu siapa? Iblis. Cermati apa yang sebenarnya terjadi dulu antara Nabi Adam, bapak kita, dan musuhnya, musuh kita juga, iblis. Apa sih benarnya yang terjadi? Sampai iblis punya dendam kesumat. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya sebutkan, bukan sekedar dendam kesumat iblis itu. Kalau manusia punya dendam kesumat dikatakan apa? 7 turunan. Iblis sampai turunan terakhir manusia dia usahakan untuk disesatkan. Berapa ratus turunan atau berapa ribu, wallahu a'lam. Itu menunjukkan betapa dengkinya, betapa jahatnya iblis itu. Dari sisi ini saja, gak cukup baginya 7 turunan, 14 turunan, 21 turunan, gak cukup. Minta kepada Allah untuk apa? Diberikan umur sampai hari kiamat. Kemudian berpindah. Wa ma jara li Nuhin wa qaumihi, dan pelajari juga apa yang terjadi terhadap Nabi Nuh dan kaumnya.
Kenapa sampai Nabi Nuh diledek, diejek, dicela, bikin kapal jauh dari lautan. Wa Hud wa qaumihi, dan Nabi Hud dan kaumnya. Wa Salihin wa qaumihi, dan Nabi Saleh dengan kaumnya. Wa Ibrahim wa qaumihi, Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Wa Lut wa qaumihi, Nabi Lut dengan kaumnya. Wa Musa wa qaumihi, Nabi Musa dan kaumnya. Wa Isa wa qaumihi, Nabi Isa dengan kaumnya. Dan para nabi-nabi yang lain. Sampai pada siapa? Wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihim wa sallama wa qaumihi. Dan juga apa yang terjadi pada nabi kita dengan kaumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sampai beliau yang lahir di Mekah tumbuh dewasa dan menua. Bukan hanya tumbuh dewasa, bahkan menua di Mekah. Maaf, umur 50 itu sudah tua atau belum? Nah, masih muda Ustaz, alhamdulillah. Beliau hijrah dari Mekah umur 53 tahun. Ini sebenarnya kalau kita mau cermati, menimbulkan tanda tanya besar. Sosok yang sebelumnya dijuluki Al-Amin, yang begitu dihormati, dipercaya, kemudian bisa diusir. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini seharusnya kalau kita mengaku sebagai umatnya beliau, kita seharusnya penasaran. Kita seharusnya mencari tahu ada apa toh. Wa'rif ma qassahu ahlul ilmi min ahbarin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi wa ma jara lahu ma'ahum fi Makkah wa ma jara lahu fil Madinati. Wa'rif, maka ketahuilah, ma qassahu, apa yang dikisahkan oleh ahli ilmi, oleh para ahli ilmu, min ahbarin Nabi SAW, dari kabar-kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaumihi, dan kaumnya. Wa ma jara lahu ma'ahum, dan apa yang terjadi atas beliau bersama mereka fi Makkah, di Mekah. Bagaimana permusuhan mereka, penghinaan mereka, bahkan ancaman pembunuhan. Di mana hari ini kita baru dipelirii, baru diplengosi, karena dirasa beda dengan lingkungan kita. Kita sudah seakan kita ini sudah memikul beban yang berat. Seakan kita sudah memikul agama ini sebagai sebuah perjuangan yang hebat. Padahal ketusuk duri pun belum. Wa ma jara lahu fil Madinati, dan apa yang terjadi terhadap beliau di mana? Di Madinah. Bagaimana gigi seri beliau atau gigi taring beliau patah. Bagaimana sampai rantai helm beliau masuk ke pelipis. Bagaimana sampai racun masuk ke dalam tubuh. Untuk siapa semua ini? Untuk beliaukah yang telah dijamin ampunan dan surga? Atau untuk kita yang belum pasti di mana tempat kita?
Ini yang seharusnya kita gali. Ini yang harusnya kita cari. Yang tentunya memang hal aneh di zaman ketika apa? Manusia yang lainnya terpesona dengan drama bikinan manusia. Sinetron, film, dan seterusnya. Maka Anda akan menjadi ghuraba, orang yang gharib, orang yang asing, kalau mau menelaah yang seperti ini. Wa'rif ma qassal ulama'u an ashabihi, dan kenali, ketahui apa yang dikisahkan para ulama tentang para sahabatnya. Wa ahwalihim, bagaimana kondisi mereka. Wa a'malihim, dan bagaimana amal perbuatan mereka. Wa la'allaka an ta'rifal islama wal kufra. Semoga kamu bisa mengetahui apa itu Islam yang sebenarnya dan apa itu kekufuran. Di saat kita hidup di zaman orang ingin menyamarkan antara keduanya. Orang ingin mengatakan semua agama sama. Ketika orang yang ingin berpegang dengan agamanya dikatakan intoleran, dikatakan radikal. Sehingga orang semakin takut untuk menunjukkan identitasnya. Fa innal islama al-yawma gharibun. Allahu Akbar. Sesungguhnya Islam itu hari ini asing. Kapan beliau katakan ini? 300 tahun yang lalu. Maka orang Jawa bilang, ojo ngumunan. Banyak orang hari ini kaget, suka terheran-heran dengan keadaan yang terjadi. Kenapa? Karena tidak tahu sejarah. Orang yang tahu sejarah akan faham yang terjadi hari ini adalah apa? Berulangnya sejarah. Sebagian mungkin membaca beberapa headline beberapa hari ini ketika ada yang mengatakan tutup situs ini dan itu, menggunakan tangan kekuasaan untuk membendung dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini, dakwah salaf ini. Maka sebenarnya itu sejarah yang berulang. Di saat ahlul batil berkuasa atau punya kedekatan dengan penguasa, mereka selalu menggunakan kesempatan itu. Seperti yang terjadi di zaman Imam Ahmad. Bagaimana sampai Imam Ahmad dipenjara, disiksa. Dan semua orang diuji, diseleksi untuk mengatakan yang sama. Maka apa yang kita rasakan, kita lihat hari ini sebenarnya sejarah yang berulang. Dan disitulah pentingnya kita belajar sejarah. Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Dan mengambil sikap sebagaimana dulu orang-orang yang lulus dalam ujian cobaan itu, apa sikap mereka. Wa aktsarun nasi la yumayyizu bainahu wa bainal kufri. Dan kebanyakan manusia di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 300 tahun yang lalu tidak bisa membedakan antara Islam
dan kekufuran. Seperti yang terjadi hari ini. Apalagi hari ini. Sebagian mengadakan istilahnya eksperimen sosial. Anak-anak disuruh menyebutkan rukun Islam, rukun iman, terbata-bata. Tapi kalau disuruh menyebutkan hal yang sedang viral, lancar sekali anak-anak kita. Allahu musta'an. Dan ketika itu terjadi, wadzalikal huwal halaku alladzi la yurja ma'ahu falahun. Dan itulah kebinasaan yang tidak diharapkan bersamanya apa? Keberuntungan. Yang sahabat Umar memperingatkan ini 14 abad yang lalu. Dengan kalimat apa? Yushiku antan qudha'urral islami urwatan urwatan. Sudah dekat waktunya. Itu dikatakan 14 abad yang lalu. Bagaimana hari ini? Sudah dekat waktunya apa? Antan qudha'urral islami urwatan urwatan. Lepas pintalan, jalinan tali Islam itu sehelai demi sehelai. Kapan lepas ikatan Islam itu? Idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyata. Kalau tumbuh di dalam Islam generasi-generasi yang tidak tahu apa itu jahiliyah, apa itu kekufuran, yang mereka tidak pernah belajar sejarah, sehingga tidak bisa membedakan Islam dan kufur, mana yang benar dan salah. Standar kebenaran adalah umumnya manusia, standar kebenaran kebanyakan manusia. Dan itu yang kita rasakan hari ini. Akankah kita biarkan itu? Tentu kita sepakat jawabannya tidak. Satu kabar gembira sebelum kita mengakhiri majelis kita malam hari ini. Di 2 sesi pertemuan Zoom untuk anak-anak yang diadakan oleh teman-teman Jamil, penjelajah Muslim cilik, gitu ya. Kita mengadakan 2 sesi di bulan Februari kemarin dan bulan Januari dengan judul Ghus to Mekah dan Ghus to Madinah. Untuk anak-anak umur 5 tahun ke atas, gitu ya. Dan hal yang cukup menggembirakan di saat kita miris, kita prihatin dengan generasi TikTok dan semacamnya, ternyata di tengah kajian, gitu ya, di tengah perjalanan lewat Zoom, lewat online, kita berjalan ke Mekah, perjalanan ke Madinah. Setiap kali saya tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Mekah, keutamaan Mekah, berkaitan dengan haji, berkaitan dengan umrah, berkaitan dengan Nabi SAW, berkaitan dengan kota Mekah. Ternyata anak-anak ini kebanyakan bisa menjawab dengan baik. Sehingga di saat kita dibuat prihatin dengan generasi game online, TikTok dan sebagainya, ternyata kita masih punya harapan pada anak-anak ini. Kapan kalau orang tuanya punya kepedulian? Kalau kita juga larut dengan apa yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, ya jangan harapkan anak-anak kita
bisa menjadi generasi harapan ke depan. Maka ayo, saya mengajak kita belajar bersama tentang sejarah ini, kita ambil faedahnya dan bagikan untuk keluarga kita. Mulailah dari diri kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita. Kalimat yang selalu saya ulang, yang saya dapatkan dari guru saya, Ustaz Yusuf Uthman Ba'isa, hafizahullah, mulailah dari kata apa? Saya. Perubahan itu bisa dimulai dari kata saya, bukan dari kata kamu. Dengan kata saya itulah kondisi umat ini akan bisa dirubah dengan izin Allah tentunya. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita bacakan kesempatan malam hari ini. Agak panjang mungkin sampai jam 9 lebih. Mohon maaf tadi karena trial di pertemuan pertama ada sedikit gangguan juga internet di awal pertemuan, harus di reset sehingga mungkin tadi ada kita sudah online kemudian kita offline kan lagi. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dan Allah berikan keistiqomahan, kekuatan untuk kita memahami meskipun di malam hari yang kita seharusnya sudah istirahat ini, kita diberikan kemudahan, kefahaman, dan tentunya harapannya bisa kita amalkan, bisa kita bagikan, kita ajarkan, bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin. Jazakumullah khairan telah menyimak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.